Yang saya hormati Bapak Ibu PNS pembantu kepala sekolah Desember 2017, Bapak Ibu wali kelas dan Bapak Ibu guru SDN 2017 yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi yang pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara rapat pleno kenaikan kelas 7 dan kelas 8. Selamat dan salam semoga kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya ke seluruh timur, dan mudah-mudahan kita semua kelak mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya apakah sudah kita lakukan pendekatan, dialog dengan orang tuanya dan lainnya, itu harus ditempuh. Kalau saja kita mentidakkan anak, itu akan lebih berat. Lebih berat apa ya? Pertanggungjawabannya. Apakah kita sudah melakukan tugas sebagai guru, sebagai wali kelas ini dengan baik? Nah, kita tanya lagi, kita introspeksi lagi. Mohon dengan sangat, kita harus kompak, kolaborasi, wujudkan visi. Itu kata-kata kolaborasi, wujudkan visi. Kolaborasi itu seperti apa sih? Kerjasama dalam segala hal yang namanya kolaborasi itu. Nggak bakalan kalau saja hanya dilakukan oleh seorang saja. Misalnya Pak Ustadz saja yang memberikan yang selalu memberikan nasihat, atau Ustadz Ramadan saja, sementara yang lain cuek-cuek saja. Yang lain misalnya, Pak Nasrul bersama OSIS, Pak Yobus ya, pembina OSIS, anak yang terlambat dihukum. Nah, bagaimana guru yang terlambat? Saya masih bisa. Saya mau menyampaikan tanggung jawab saya sebagai pimpinan Yayasan 17. Keinginan saya masuk ke sini bukan hanya sekedar visi, tapi bagaimana kita nih sebagai pendidik, kita ini sebagai guru, kita punya visi yang sama. Kita akan mengubah karakter anak-anak didik kita dari yang tadinya tidak baik menjadi baik. Itu yang namanya pendidik. Kalau pengajar hanya menyampaikan, mentransfer ilmu pengetahuan saja, tapi bagaimana sebagai pendidik, tentu bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tapi lebih dari itu, ya. Lebih dari hanya sekedar mentransfer, tapi dari yang tidak dewasa menjadi dewasa. Banyak hal yang terjadi pada kita, tentu kita evaluasi ke depan, jangan sampai terjadi lagi. Maaf, 6 bulan ini tidak lama kepada Ibu. Saya ingin walaupun nanti ada pengganti dari saya, itu tentu saja harus tetap berlanjut, bukan stagnan setelah saya keluar dari sini. Karena keluarnya bukan karena apa-apa, memang sudah purna, sudah selesai tugas saya setelah 60 tahun kan ya. Kalau dilihat ya, Rasulullah itu hidupnya sampai 60 tahun ya, gitu ya, 60 tahun. Setelah saya hitung-hitung, itu kalau hitungan 63 tahun, itu hitungan Hijriyah. Kalau hitungan Masehi itu 60 tahun itu udah 63. Pas berarti ya, kalau sebelum 63 kita 60 di Masehi 63, berarti pas. Berarti setelah itu saya di 61, 62 berarti bonus saya ya, bonus ya setelah 63. Doakan saya semoga saya tetap sehat ya. Amin ya Allah. Bahagia ya, umur panjang yang bermanfaat. Saya tidak pengen punya itu. Ya, salah satunya saya tanamkan di Bapak dan Ibu ini supaya memberikan mendidik karakter pada anak-anak kita. Ya. Kadang saya suka sedih gitu ya, kalau saja apa yang saya sampaikan tidak dituduh ya. Karena apa? Ya guru kan bagaimanapun juga harus dari guru dulu, harus tidak binafsi ya. Dari diri kita dulu sebelum ke anak-anak. Kalau bagaimana kita bisa mendidik dengan baik, sementara kita juga didikan asas yang gitu ya. Kita kan sebagai orang tua, guru, diguru dan ditiru ya. Jangan hanya ngikut egonya saja. Coba dikit-dikit egonya dihilangkan. Nih kebetulan di bulan
Zulhijjah. Kebetulan di hari ini sampai 3 hari ke depan ya, Selasa, Rabu, Kamis ya, itu hari tasyrik ya. Ini kalau Bapak dan Ibu punya niat sekarang untuk berkurban, ini ada Masya Allah ya, cuma 1 rupanya ya kita berkurban. Tahun kemarin ada 3, saya sedih juga ya. Padahal maaf Bapak dan Ibu, saya sudah memberikan contoh dari awal ya. Dari awal saya datang sini memberikan contoh, bukan kelebihan uang Bapak dan Ibu. Saya ingin mencontohkan saja. Bukan berarti saya di rumah tidak. Di rumah juga saya melaksanakan. Bukan mau nyombong ya Bapak dan Ibu ya. Saya di rumah juga sekarang sedang berlangsung kurban. Tapi saya mencontohkan pada Bapak dan Ibu. Yang saya lihat sih yang punya keluasan banyak di sini. Yang di rumahnya. Kalau memang mau di rumahnya silakan bawa aja ke sini nanti dagingnya kumpul. Ini siarnya buat SNM 17, bukan apa-apa saya sih. Siarnya buat SNM 17. Kalau Bapak dan Ibu punya keluasaan dana, keluasaan rezeki, cobalah ya, untuk berinfak atau untuk berkurban. Kurban itu tidak seumur hidup sekali. Bagi yang tidak mampu, orang yang mampu mah seumur hidup dan tidak harus menunggu setahun sekali sebenarnya sih ya. Tapi ada kesempatan momen yang baik di bulan Zulhijjah ini. Kenapa kita tidak? Kalau memang kita punya keluasan rezeki ya. Kaitannya dengan tadi juga ya, ini dengan kaitan dengan kenaikan kelas ya. Sekali lagi Bapak dan Ibu, seperti kelas 9, Masya Allah itu kelas 9 saya terharu ya. Walaupun banyak yang dijolimi guru-gurunya, walaupun banyak yang tersakiti ya. Apa boleh buat kita lah sebagai pendidik, apapun yang kita lakukan ya, walaupun terjolimi, walaupun tersakiti, tapi tetap beliau membela bagaimana dia supaya lulus ujian. Nah itu kelas 9 walaupun memang tidak tidak disosialisasikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Begitu juga nanti di kelas 9 ini kita nggak usah mempertahankan ego kita. Bagaimana kita bisa anak kita ya kalau memang tidak baik ya coba perbaiki ke depan. Kalau memang benar-benar tidak bisa dilakukan untuk bisa dinaikkan, nggak usah, nggak apa-apa, kita kembalikan. Tapi pertanggungjawabannya Bapak dan Ibu ya, pertanggungjawabannya absennya harus dilengkapi. Bagaimana kita sudah publisin apa belum dan sebagainya. Banyak hal yang Bapak dan Ibu harus persiapkan. Foto-fotonya, terus sudah berapa kali kirim surat kepada orang tuanya. Nah kalau itu sudah lengkap, baru. Kalau masih belum lengkap, takutnya ya kan teman-teman Bapak dan Ibu ya, rekan-rekan Bapak dan Ibu LSM misalnya, wartawan kan rekan-rekan Bapak dan Ibu gitu ya, yang mendampingi Bapak dan Ibu nggak mau tahu dia mah, yang jelas diangkatnya salah. Sampai saat ini kita tur udah 4 bulan. Kemarin tuh Februari ya Bapak dan Ibu, Februari, Maret, April, Mei, ini udah Juni. Maret, April, Mei, Juni, udah 4 bulan. Masih berkata-kata saya berkeinginan supaya menghentikan saya nanti di sini, guru di sini juga dia lebih tahu tentang karakter yang ada di SMP 17 ini. Ya di sini ada Miss Dwi dan Miss Wahyu. Ya, yang lain nih, yang umurnya di bawah 50. Ya, coba ikut guru penggerak ya. Jadi guru penggerak. Kenapa? Kalau kita mau naikkan ya strata kita, mau naikkan tidak sampai pensiun jadi guru saja misalnya, udah jadi guru penggerak. Saya udah sekarang banget 2 bulan kali per tahun guru penggerak lagi. Ya kalau hanya jadi guru ya udah diam aja, tapi tetap Ibu jangan puas dengan apa yang ada. Tingkatkan keilmuan kita ya, tingkatkan. Kenapa? Makin lama jangan kita kalah sama anak murid kita ya. Anak murid kita mau sampai mana kita masih di bawah kolom yang biasa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semua ini saya lakukan demi 17 bisa lebih baik dari sekolah yang lain. Saya tidak banyak yang saya inginkan Bapak dan Ibu, hanya SMP 17
bisa diperhitungkan di masyarakat. Saya waktu di ruang BK ya, Ibu Mas Turah waktu itu, Bu Mas Turah ada ya? Bu Evelyn, iya. Saya waktu itu senang ke SMP 17 katanya waktu itu, karena SMP 17 sudah lebih baik. Ternyata, ya kan gitu ya, sekarang ini SMP 17 guru-gurunya tidak baik. Kata siapa guru-gurunya tidak baik? Ya makanya, yang saya sendiri terus terang ya sakit hati kalau bapak dan ibu dibully, terus terang tidak ada yang lebih sakit daripada itu, karena kepemimpinan saya berarti tidak berhasil dengan adanya pembulian pada bapak dan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Terima kasih Bapak Kepala SMP Negeri 17 Kota Tangerang yang telah memberikan pandangan umumnya, nasihatnya, dan harapannya kepada kita semua. Mudah-mudahan menjadi hikmah untuk kebaikan SMP Negeri 17 Kota Tangerang di masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang terenyuh dan digarisbawahi keinginan Bapak cuma satu, ingin menjadi SMP 17 yang terbaik. Dari pandangan beliau keseluruhannya, kalau kita simpulkan menurut Rumi, air laut harus tetap asin dan memang selalu rasanya asin. Siapapun yang datang, siapapun yang pergi, tetap asin. Siapapun pemimpin kita, tetap harus SMP Negeri 17 yang terbaik. Itulah harapan dari pimpinan kita saat ini. Kita applause buat beliau.